Jadi apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita itu bisa mengontrol diri kita ketika kita itu sedang melakukan transaksi trading. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini saya akan membahas mengenai self-control di dalam trading forex. Ya, selama ini kita ketahui ketika kita melakukan transaksi trading itu sangat sulit sekali melakukan self-control ya. Bahkan saya sudah menangani ribuan klien yang punya masalah yang sama terhadap self-control di dalam trading forex ini ya. Saya sudah memperhatikan apa yang terjadi pada mereka ya, apa yang mereka lakukan ketika transaksi di trading forex. Rata-rata itu mereka overtrade ya, kemudian mereka nggak bisa analisa dan analisanya itu ragu-ragu gitu ya. Ketika saya tes ini, kalau di market ini gimana analisanya, seperti apa. Nah, itu banyak sekali masalah-masalah mengenai self-control ini, sehingga ini bisa menggerogoti dalam trading rules yang sudah mereka bangun. Self-control yang buruk di dalam trading forex ini bisa membuat konsistensi kita di dalam transaksi trading forex itu terganggu ya. Yang harusnya kita itu bisa profit konsisten dengan trading rules yang sudah kita buat sebelumnya, tetapi karena kita nggak ada self-control sama sekali, kita bisa keluar dari trading rules yang sudah susah-susah kita bangun dan akhirnya bangkrut. Nah, self-control ini sangat penting sekali buat teman-teman, makanya ini merupakan video yang menarik buat teman-teman simak. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum bisa trading sama sekali, teman-teman bisa belajar di gainhunter.com/free ya. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Di gainhunter.com/free ini teman-teman akan diajarkan bagaimana cara pengoperasian MetaTrader 4, bagaimana cara open posisi, bagaimana cara memasang pending order, di mana pending order ini sangat penting sekali dan ini sangat mempengaruhi akurasi dari analisa yang kita lakukan ya. Kemudian di situ juga teman-teman bisa bergabung di channel Telegram saya, karena di situ nanti teman-teman akan dikirim linknya ya melalui WA. Makanya kalau teman-teman masukkan datanya, masukkan data yang benar. Kemudian buat teman-teman yang masih ada kesulitan trading, misalnya teman-teman ada kesulitan gimana cara trading yang benar ya, terus teman-teman ada masalah terhadap portofolio trading teman-teman, di mana di portofolio itu mungkin teman-teman ada kondisi yang kuncian ya, open posisi kuncian, buy dan sell pada satu pasangan mata uang yang sama, atau portofolio teman-teman amburadul, teman-teman bisa konsultasikan portofolio itu dengan saya. Jadi teman-teman bisa mengikuti kelas Gain Hunter Mastery. Selain itu, teman-teman juga akan diajari gimana cara trading yang benar di Gain Hunter Mastery ini. Linknya itu ada di deskripsi video di bawah ini, gainhunter.com/mastery ya. Dan selain bisa konsultasi secara private dengan saya, teman-teman juga akan tergabung ke dalam grup Gain Hunter dan juga akan mendapatkan langganan sinyal gratis selama 1 tahun full. Kemudian teman-teman juga bakalan dapat video-video edukasi yang sudah disematkan di dalam kelas Gain Hunter Mastery ini. Ya, kembali lagi ya ke self control di dalam trading forex ini. Jadi apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita itu bisa mengontrol diri kita ketika kita itu sedang melakukan transaksi trading ya. Pertama, lakukan transaksi trading yang lebih sedikit ya. Karena gini, ini ekspektasi orang-orang ketika trading itu mereka pengen cepet kaya ya. Karena mereka pengen cepet kaya, otomatis transaksi yang dilakukan itu cukup banyak ya, dan kita menghabiskan banyak waktu di dalam melihat chart terus-menerus. Ini sebenarnya sangat tidak bagus sekali teman-teman. Maka saya sarankan untuk mengurangi transaksi trading yang teman-teman lakukan. Lakukanlah transaksi trading itu sewajarnya saja, jangan berlebih-lebihan ya. Karena kita tahu bahwa berlebih-lebihan itu
sangat tidak bagus sekali, dilarang oleh Tuhan juga ya. Makanya kita perlu untuk melakukan transaksi sewajarnya saja. Maka teman-teman bisa mengurangi energi yang terbuang di dalam melakukan transaksi di trading forex ini. Kemudian selanjutnya lakukan minimalis trading. Minimalis trading di sini maksudnya gimana? Ya teman-teman, kalau melihat teknik-teknik di luar sana itu kan macam-macam ya. Ada yang pakai harmoni pattern, ada yang pakai indikator ini itu macam-macam, ada yang warnanya pelangi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menjual indikator yang neko-neko seperti itu ya. Kalau teman-teman cari di marketplace itu indikator trading itu pasti banyak sekali yang dijual di situ. Nah, dengan menggunakan indikator-indikator yang cukup banyak atau cara-cara teknik yang cukup banyak itu justru bakalan menguras energi kita ketika kita melakukan transaksi di trading forex. Sebenarnya cukup kita melihat indikator yang penting saja dan yang kita mengerti indikator tersebut, maka kita bakalan bisa mendapatkan kesimpulan dari indikator itu dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari yang digambarkan oleh indikator itu. Jadi, kalau teman-teman mengikuti grup saya di Telegram ya, teman-teman bakalan sering lihat saya sering sharing itu chart-chart yang isinya cuman sederhana ya, yang isinya cuman supply and demand yang digunakan sebagai support resisten dan digunakan sebagai area tembus atau enggaknya market. Itu sudah cukup kok ya untuk teman-teman trading ya, untuk teman-teman mengambil keputusan di dalam trading forex ini. Jadi lakukan minimalis trading sekarang juga. Kemudian bergaya hiduplah yang sehat. Nah, kenapa gaya hidup sehat ini sangat berpengaruh terhadap performa trading teman-teman? Pertama, kalau kita misalnya nih sakit gigi atau sakit perut, itu kalau kita paksa untuk trading, harusnya kita itu melihat market yang tenang itu kita nggak masuk, otomatis kita bakalan entry posisi pada market yang tenang tersebut atau market yang sideways tersebut. Nah, inilah kenapa teman-teman harus selalu menjaga kesehatan supaya ketika melakukan analisa di dalam chart itu teman-teman bisa dalam kondisi yang fit ya, dan otomatis konsentrasi penuh sehingga transaksi yang teman-teman lakukan, analisa yang teman-teman lakukan itu benar-benar berdasarkan apa yang teman-teman lihat ya, berdasarkan apa yang teman-teman analisa secara teknikal ya. Kemudian selanjutnya perhatikan ini, buat teman-teman yang suka manis-manis ya, perhatikan glukosa dalam darah. Nah, ini ada ungkapan yang cukup menggelitik ya mengenai trading. Saya lihat di komunitas trading di luar negeri itu trading rules itu butuh tekad untuk menjalankannya secara disiplin. Sedangkan disiplin dan juga tekad itu bukan tentang apa yang Anda pikirkan ya, bukan tentang apa yang ada di pikiran Anda, tetapi apa yang mengalir di dalam darah Anda. So, kalau yang mengalir di dalam darah Anda ini terlalu banyak gulanya, ya otomatis ini bakalan mengganggu tekad Anda dalam menjalankan trading rules yang Anda lakukan ini. Lalu kemudian buatlah rencana trading yang lengkap ya, dan juga tidak saling bertabrakan. Kenapa? Kalau saya lihat ya, selama ini beberapa klien saya yang membuat trading rules ya, yang membuat rencana trading itu saya lihat saling tumpang tindih, dan keduanya itu beberapa itu ada yang saling berlawanan trading rules-nya. Contohnya gini, Anda membuat rencana trading Anda yang pertama adalah bisa dapat profit setiap hari gitu ya. Kemudian Anda mengikuti trading rules Anda secara disiplin. Nah, ini ada yang salah nih. Kenapa? Karena kalau Anda mengikuti trading rules yang sudah Anda bangun, bukan berarti Anda bakalan bisa mendapatkan profit setiap harinya. Nah, selanjutnya buatlah tujuan trading yang sejalan, seiring sejalan gitu ya maksudnya. Kenapa? Karena sering sekali ketika saya melakukan sesi konsultasi dengan klien-klien saya melihat beberapa klien saya ini ada yang membuat rencana trading yang nggak sejalan
antara satu dengan yang lainnya ya. Tujuan trading yang nggak sejalan. Misalnya nih, tujuannya itu profit setiap hari, meskipun itu profitnya cuman sedikit, tetapi rencana tradingnya itu tidak sejalan dengan apa yang ingin dia capai di dalam transaksi trading forex. Rencana trading yang dia lakukan itu ketika terjadi floating, ya dia tunggu sampai harganya itu kembali menyentuh take profit yang sudah dipasangnya. Nah, itu kan sangat salah. Selama kita menunggu floating, itu kita nggak dapat profit setiap hari itu. Makanya kita perlu membuat tujuan trading, goal trading, target trading yang seiring dan sejalan. Contohnya gini, coba teman-teman pertimbangkan, jangan terlalu banyak trading ya, jangan sampai over trade. Ini adalah tujuan trading yang pertama. Kemudian yang kedua, nikmati hidup. Nah, itu kan seiring dan sejalan ya. Karena kita bisa menikmati hidup karena kita tidak terlalu sering trading. Ditambah lagi ketika kita itu sering trading, ini bakalan meruntuhkan self control di dalam transaksi trading yang kita lakukan. Makanya ini sangat penting sekali ya. Kemudian selanjutnya, ikuti komunitas trading. Nah, ini sangat penting sekali karena ketika teman-teman mempunyai teman yang sama dengan apa yang teman-teman lakukan, misalnya teman-teman trading yang sama gitu ya, punya nasib yang sama juga, nah itu bakalan bisa berbagi kesulitan. Nah, ketika saling sama-sama berbagi kesulitan, otomatis kesulitan itu bakalan terlihat semakin mudah dan itu bakalan membuat teman-teman semakin bersemangat juga di dalam transaksi tradingnya. Justru ketika kita semakin sering sharing di komunitas ya, kita bakalan semakin mendapatkan energi yang positif dari komunitas tersebut. Beruntung juga di channel saya ya, teman-teman bakalan dapat komunitas-komunitas yang positif di dalam komunitas ini ya, di komunitas Gain Hunter ini. Linknya sebenarnya sudah saya taruh di kolom deskripsi video di bawah, ada di pojok bawah sendiri di channel Telegram. Karena setiap hari saya ajukan pertanyaan atau saya ajukan pendapat saya mengenai market pada hari ini, teman-teman bisa komentar di situ dan juga bisa berdiskusi. Di sini nggak ada bully-bulian, jadi ini tujuannya adalah murni untuk membangun trader-trader di Indonesia supaya bisa berkembang dan bisa menjadi trader yang mandiri. Kemudian buatlah jurnal trading. Saya sudah cukup banyak membuat video mengenai jurnal trading, teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Membuat jurnal trading ini sangat penting karena ini bisa membantu kita dalam melakukan evaluasi transaksi trading yang sudah kita lakukan sebelumnya. Apakah kita melakukan kesalahan atau transaksi trading yang kita lakukan itu secara tiba-tiba bener gitu ya, tapi kita nggak tahu penyebabnya itu seperti apa. Nah, kalau nggak dicatat kan kita nggak tahu ya, kita bakalan nggak tahu selamanya gitu. Tapi kalau sudah dicatat, begitu kita lakukan evaluasi transaksi trading yang kita lakukan sebelumnya, ya kita jadi tahu, oh ternyata kesalahan kita ternyata ini. Berarti next ketika saya trading, saya nggak bakal melakukan kesalahan yang sama lagi. Kemudian kalau kita tiba-tiba yang transaksi yang kita lakukan itu benar tadi, nah kita ketemu nih, oh ternyata transaksi itu karena adanya ini. Berarti besok kalau ada peristiwa seperti ini, berarti saya bakalan entry posisi karena sudah terbukti benar gitu ya. Lalu selanjutnya, batasi modal untuk deposit Anda di dalam trading ini. Nah, ini mungkin saya yang satu-satunya ngomong kalau Anda itu jangan deposit terlalu banyak di dalam trading, karena kebanyakan orang nyaranin deposit lah yang banyak gitu ya, karena mereka dapat komisi dari IB yang Anda ikuti gitu ya. Meskipun saya IB juga, tetapi saya selalu menyarankan teman-teman itu untuk selalu membatasi modal trading yang teman-teman miliki. Misalnya, ini sudah saya katakan berkali-kali nih, ketika teman-teman punya modal nganggur, uang nganggur 100 juta, jangan dimasukkan semuanya 100 juta di dalam trading forex ini. Masukkan 10%
persennya saja, yaitu 10 juta itu ya, untuk teman-teman trading. Jadi jangan semua dimasukkan ke dalam trading forex ya, karena dengan membatasi modal yang teman-teman masukkan ke dalam forex ini, teman-teman bakalan lebih mudah untuk melakukan self control. Ibaratnya gini ya, trading forex itu kan instrumen investasi dengan resiko paling tinggi nih. Resiko paling tinggi kalau kita pakai uang yang gede ya, pakai uang yang banyak, ya otomatis kita bakalan menanggung resiko yang makin tinggi lagi gitu loh. Nah, makanya dengan memperkecil resiko itu, kita bisa menggunakan uang yang kecil. Makanya kalau kita kehilangan uang yang kecil itu, sekalipun ya walaupun amit-amit lah, jangan sampai kehilangan lah ya, kita masih punya uang sisa untuk diinvestasikan ke instrumen investasi yang lain yang lebih aman. Dan juga tentunya dari investasi ini harapannya adalah bisa menutupi kerugian dari investasi di trading forex ini gitu, seperti itu. Jadi silahkan teman-teman ikuti apa yang saya katakan ini supaya teman-teman itu bisa lebih enak ya dalam transaksi tradingnya. Lalu selanjutnya, bangunlah kebiasaan trading yang baik. Kebiasaan trading yang baik ini teman-teman bisa bangun supaya teman-teman bisa lebih nyaman dalam melakukan transaksi tradingnya ya. Mungkin saya kasih contoh deh, kebiasaan trading yang buruk yang perlu teman-teman hindari itu seperti apa. Pertama, jangan terlalu sering entry posisi, jangan terlalu sering cek market ya, karena ini juga bakalan mengganggu self control kita ya, bakalan mengganggu keputusan kita yang sebelumnya itu sudah bulat ya, bahwa harganya bakalan naik, take profitnya di area sekian, kita bahkan bisa merubah take profit tersebut gitu ya, setelah kita cek market terus menerus. Kemudian deposit dan withdrawal itu tidak teratur. Nah, itu merupakan salah satu kebiasaan trading yang tidak baik, teman-teman harus hindari. Karena deposit dan withdrawal itu harus teratur. Misalnya deposit ya deposit dalam waktu 1 minggu misalnya, kemudian withdrawalnya juga sama ya. Artinya deposit hari Senin, withdrawalnya hari Jumat. Jadi 1 minggu kita trading, kemudian setelah trading kita tarik semuanya, entah itu profit atau loss kita tarik semuanya. Jadi kebiasaan seperti itu teman-teman bisa lakukan ya, supaya bisa membangun kebiasaan baik di dalam transaksi trading. Nah, kebiasaan yang baik itu contohnya selalu pasang stop loss take profit, selalu pasang pending order ketika akan entry posisi, selalu gunakan atau mencari area-area konfirmasi ketika akan entry posisi itu ya. Kemudian rajin withdrawal dan juga deposit. Jadi ada polanya ketika kita withdrawal dan juga deposit, ada siklusnya ketika kita withdrawal dan juga deposit. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa menjaga self control kita ini, supaya ketika kita melakukan transaksi trading forex kita tetap ada di jalur yang benar ya. Karena self control ini sangat penting, jadi teman-teman harus menjalankannya. Nah, kalau saya tanya nih, kira-kira teman-teman ada kesulitan apa di dalam trading? Silahkan teman-teman bisa komentar, bisa diskusikan di kolom komentar ya. Nanti saya akan balas satu-satu. Oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.